Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa belajar bersama lagi ya, bertatap muka kembali melalui media Zoom ya. Saya harap kalian semuanya sehat semua, beserta dengan ayah, bunda, adik, kakak, dan kemudian kakek, nenek, paman, semuanya sehat semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai infak dan sodakoh. Mungkin infaknya nanti akan sedikit yang Ustadz bahas, tapi yang lebih banyaknya di sodakoh, karena mungkin waktunya yang kurang panjang. Setelah itu nanti kita akan ada tugas membuat sesuatu. Nah, kira-kira apa itu nanti tugasnya? Silahkan persiapkan alat tulisnya, buku atau kertas. Ya, disiapkan alat tulisnya. Ustadz beri 10 detik. Sudah semua ya? Oke, kita review dulu. Mungkin minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Zakat mal. Zakat mal, ya Cio ya. Terima kasih Cio. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal kemarin dibagi ada 6. Siapa yang bisa menjawab? Zakat mal dibagi menjadi 6. Apa saja kemarin yang harus dizakati dari harta kita? Silahkan menjawab. Halo. Ya. Kenzi mau jawab? Ridho. Sebutkan satu saja. Zakat mal. Tentang apa ini? Zakat unta. Zakat? Unta. Harta benda. Unta ini apa golongannya? Hewan Pertanian. Hewan ternak ya. Makan. Nah, ada zakat apa? Selain zakat ternak. Perak. Zakat emas dan perak. Zakat Kemudian pertanian. zakat pertanian. Ya, setelah itu Temuan. zakat barang temuan, barang nemu. Nah, kemudian Profesi. zakat profesi, perdagangan, nah, pekerjaan. Selain itu, Tambang. Pertama itu ada zakat yang pertanian, zakat mal ya, atau enggak zakat mal. emas dan perak. Zakat mal itu Oke, terima kasih anak-anak yang sudah membantu menjawab mal itu dan juga ada pertanian, ingat kembali. Perdagangan. Mulai pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz Tony.
Ya, kita lihat PowerPoint dulu ya. PowerPoint. Dari judul dulu, Ustaz. Ya, siapa yang ngoret? Nah, sodakoh. Sodakoh dulu ya. Oke. Sodakoh. Sedekah. Dalam bahasa Indonesia kita bilang sedekah. Selanjutnya Ustaz. Lanjut. Kita lihat apa yang muncul. Ya, ini tebak-tebakan dulu ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. 2. 2. Iya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tunjukkan kamu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada angka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 minus 1. 1 plus 2. Bentar ya. Dua dikurangi 1. Halo. 1. 11. 11. Oke. Kalau yang satu, yang ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, itu matematika yang kita pakai di sekolah. Kalau sedekah, 11. Secara kita lihat dengan mata, 1 tambah 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1. Mohon di-mute dulu yang lain. Tapi ada yang berbeda ini, yang terakhir ini. Nah, 2 dikurangi 1, kok bisa 11? Kenapa enggak 1? Nah, ini ternyata matematika ini yang punya adalah matematikanya sedekah. Jadi 2 dikurangi 1, memang 1. Tapi 1 ini berubah. Ya, menjadi 10 ditambah 1, yaitu sama dengan 11. Sama juga ketika kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat jamaah 1 orang ditambah 1 orang, bukannya 2, tapi 27. Ini yang coret-coret ini, mohon berhenti ya. Tidak dicoret-coret. Selanjutnya Ustaz Fatoni. Ustaz ada contoh ya di sini ya. Ingat kalau mau jadi kelas 6 yang hebat, tolong jangan seperti anak-anak yang masih belum dewasa. Ustazah tahu kalian sudah bisa berhitung angka 1 sampai 2, jadi nggak perlu ditulis. Yang masih suka nulis-nulis di blackboard tanpa diminta, berarti dia masih belum bisa berhitung. Harus ditunjukkan 1 dan 2. Ayo dihapus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah diingatkan Ustazah Elsa. Ini kira-kira gambar apa ini? Yang di atas itu. Satu-satu, Ustaz. Ya, itu yang pojok itu ada gunung, kemudian apa itu? Putih-putih itu. Bunga Tanaman mungkin. Tanaman apa kira-kira? Nggak tahu. Bunga berkapas. Pokoknya bunga. Itu Bunga berkapas. pas. Kapas. Kita tentang sedekah penjual kapas. Bunga kapas.
Di gambar selanjutnya ada seorang penjual. Ya. Zaman dahulu seorang dari Bani Israel, dia adalah penjual kapas. Dia mengambil biji kapas, dikeluarkan kapasnya, dikumpulkan, entah itu dibentuk bantal atau guling. Kemudian di gambar selanjutnya, dia membawanya dagangan ini ke sebuah pasar. Setiap hari dia lakukan seperti ini. Setelah berdagang, dia mendapatkan 1 dirham. Ya. Uang sebanyak 1 dirham. Dari uang 1 dirham ini, setengahnya disedekahkan. Setengah dirham tadi disedekahkan, setengahnya lagi dibawa pulang ke rumah untuk membeli makan untuk sehari-hari, dan juga untuk membeli biji kapas lagi. Itu terus dia lakukan setiap hari. Pergi ke pasar mendapatkan uang 1 dirham, disedekahkan setengah, setengahnya lagi untuk beli makan, untuk beli modal, beli kapas lagi, untuk mengumpulkan kapas lagi, dijual lagi, terus menerus seperti itu. Sampai suatu ketika, di gambar selanjutnya, dia bertemu di pasar, bertemu 2 orang yang, gambar apa itu? Berantem. Ya, berkelahi. Bahkan 2 orang ini hampir saling membunuh. 2 orang ini hampir saling membunuh. Ketika itu dilihat oleh penjual kapas tadi, kemudian diberhentikan. Sudah, cukup. Ada apa ini? Usut punya usut, ternyata setelah ditelusuri, salah satu dari mereka tidak mau membayar dagangan penjual tersebut. Akhirnya di gambar selanjutnya, si penjual kapas ini memberikan uangnya 1 dirham tadi, semuanya untuk dibayarkan ke pedagang. 1 dirham, dia dapat 1 dirham, langsung disedekahkan semuanya untuk menolong 2 orang ini yang hampir saling membunuh. Padahal mereka berdua bukan saudaranya, bukan temannya. Kenal di pasar juga barusan ketemu mungkin. 1 dirhamnya tadi dikasihkan untuk membayar hutang tersebut, sehingga 2 orang ini tidak jadi bunuh-membunuh. Kemudian dia pulang ke rumah, tidak membawa uang sama sekali. Ya. 1 dirham tadi sudah diberikan, kemudian dia pulang ke rumah, bingung. Ditanya istrinya, kita mau makan apa ini? Ya sudah, saya akan kumpulkan sisa-sisa kapas yang di lantai. Saya akan dikumpulkan, kemudian dibawa sisa-sisa kapas ini ke pasar lagi. Dibawa ke pasar karena sisanya ini termasuk yang jelek, di pasar tidak laku. Tidak ada yang laku. Ya. Kemudian dia bertemu dengan pedagang ikan. Ya, pedagang ikan. Ini gambar ikan ya. Si pedagang ikan ini juga, dia hanya dapat 1 ikan. Ikannya saja sudah mau busuk. Kemudian juga ikan ini nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, ditanya sama penjual kapas tadi, "Hei pedagang ikan, apa yang kamu bawa?" "Aku bawa ikan. Aku dapat 1 ikan, tapi ikannya ini sudah mau busuk. Nggak laku, nggak ada yang beli. Mungkin kalau kamu lihat saja, kamu nggak akan beli." Akhirnya si tukang kapas ini, penjual kapas, dia bilang, "Gimana kalau kita tukeran saja? Saya tukar kapas ini dengan ikan kamu yang mau busuk itu, untuk aku makan ikannya. Siapa tahu kapas ini bisa kamu jual di pasar yang lain." Oke, kalau begitu kita bertukar. Akhirnya si penjual kapas ini membawa pulang ikan yang hampir busuk tadi. Sampai di rumah, dibuka, disayat-sayat oleh istrinya. Ternyata di dalam ikan itu ada yang namanya apa ini kira-kira?
Mutiara. 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 Betul. Mutiara. Di dalam Mutiraya. Mutiara. mutiara. Di dalam ikan yang busuk ini terdapat mutiara ternyata. Oh, Pak, kita mendapatkan mutiara dari ikan yang busuk ini. Tolong jual. Siapa tahu, alhamdulillah kita dapat mutiara. Kita tidak menyangka bahwasanya di dalam ikan yang busuk ini terdapat mutiara. Mungkin kau bisa menjualnya di toko sana. Siapa tahu engkau akan mendapatkan beberapa uang seharga mutiara ini. Mutiara ini dibawa oleh tukang tadi, penjual kapas, di penjual mutiara yang pertama. Pak, ini saya ada mutiara, saya mau jual mutiara ini. Silakan. Setelah dicek, ternyata mutiara ini harganya sangat mahal. Si penjual mutiara yang pertama ini bilang, mutiara ini mahal, saya cuma punya uang sekitar 20 jutaan. Kalau mau saya beli, kamu nanti rugi. Mending kamu bawa ke toko yang sebelah sana. Siapa tahu kamu bisa dapat uang yang lebih. Kalau orang miskin ya, biasanya itu dibohongi. Wah, ini mutiara murah ini. 1 juta aja ya Pak ya. Ini saya kasih uang. Nah, kan penjual kapasnya juga tidak tahu. Tapi karena dia bersedekah, karena dia menginfakkan, menyedekahkan 1 dirhamnya lagi untuk saudaranya yang hampir bunuh-membunuh tadi, akhirnya dia dijaga oleh Allah. Mutiara ini tidak jadi dengan harga 20 juta. Ke toko sebelah lagi, ditawar, ternyata cuma punya uang 40 jutaan. Nggak mau. Bukan nggak mau. Penjual kedua ini mutiara, dia bilang, kamu jual ke toko yang sana saja. Dia lebih kaya dari aku. Siapa tahu kamu bisa dapat lebih banyak lagi. Wadaw. Tidak ditipu lagi. Kemudian mutiaranya dibawa ke penjual yang ketiga, penjual mutiara yang ketiga. Akhirnya di sana dia dapat 100 juta lebih. Masya Allah. Dari uang 1 dirham, dia ikhlas, dia rela mensedekahkan uangnya ini yang terakhir untuk saudaranya yang bahkan tidak dikenal siapa 2 orang tersebut. Dia sedekahkan 1 dirham, mungkin yang harganya ditukar oleh Allah dengan ratusan juta. Ya, itulah kekuatan 1 dirham itu berapa rupiah? 1 dirham. Gimana Pak Tan? 1 dirham itu Nanti kalau ya. dirupiahkan. Oke. Nah, pertanyaan nanti ya. Oke. Terima kasih. 1 dirham ditukar dengan ratusan juta. Masya Allah. Ya, tidak disangka-sangka. 1 dirham itu perak antara 4,5 gram. 4,5 gram kalau dijual mungkin ya tidak sampai 1 jutaan. Kalaupun sampai, yaitu mungkin tahun-tahun setelahnya. Tapi dulu ya segitu, cuma dapat 1 jutaan. Ditukar dengan Allah langsung. Hari itu juga, waktu itu juga ditukar dengan ratusan juta. Ya, Masya Allah, itulah kekuatan sedekah. Selanjutnya, Ustaz. Kira-kira sedekah itu apa sih? Kira-kira apa ya sedekah itu? Nah, sedekah itu kalau dalam bahasa Arab selanjutnya itu sodaqoh, ya. Sodaqotun, as-sodaqoh. Di situ ada huruf shad, dal, alif, qaf, dan tak marbutoh. Itu perumpamannya sama dengan kalimat selanjutnya, yaitu sidqun. Sidqun.
jujur atau benar artinya. Ya, sidkun, jujur atau benar. Jadi sedekah ini kalimatnya hampir sama dengan jujur atau benar. Huruf-hurufnya sama dengan jujur dan benar. Nah, selanjutnya, kalau dalam istilah fikih itu kita baca ini kullu ma'rufin shadaqah. Ini pernah kita belajar di kelas 5 bersama-sama melalui Facebook Live Facebook. Kullu ma'rufin shadaqah, yang kita lakukan adalah sedekah. Infak, kita dititipi uang, kita juga harus berinfak. Kita dititipi pakaian yang lebih, buku yang lebih, mungkin Al-Quran juga kita punya 2-3, kita infakkan itu. Kita punya uang lebih, kita berzakat. Kita punya uang lebih, kita berhaji, berumroh. Ya. Kita juga punya uang, punya kekuatan, kita gunakan untuk puasa. Kita punya tangan, punya kepala, punya kaki, alhamdulillah kita gunakan untuk pergi ke masjid, untuk kita gunakan untuk sholat. Ya. Kita punya mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita punya tangan, kita gunakan untuk menolong teman. Kita punya kaki, untuk main sepak bola, itu juga termasuk sedekah. Karena itu baik dan semuanya kembali kepada kita. Ya, Allah tidak butuh, tapi semua sedekah itu kembali ke kita. Jadi semua amal baik kita setiap hari itu namanya sedekah. Zakat juga termasuk sedekah. Selanjutnya, Ustaz. Nah, ini ada sesuatu yang bagus. Kaya dengan bersedekah. Kaya dengan bersedekah. Kita sering dengar, kalau pengen kaya harus harus apa, ayo? Menabung. Ya, Menabung. menyelengi. Ya, menyelengi. Itu juga bagus, tapi itu sudah biasa. Bekerja, Ustaz. Itu sudah biasa. Nanti kalau waktunya habis, kita masuk lagi ya. Nah, kita masuk lagi. Kaya dengan sedekah. Ini ada banyak cerita sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasul, sahabat dekat. Ya. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Di Mekah, dia sebagai wirausaha yang sangat kaya. Di Madinah juga seperti itu. Suatu ketika dia bingung, mau mensedekahkan uangnya ini ke siapa ya. Akhirnya uangnya dibagi-bagikan. Dibagikan ke fakir miskin. Diberikan semuanya. Setelah itu, masih ada sisa uangnya. Karena memang sangat kaya. Ada sisa, kemudian uang itu dia mencari tukang petani kurma yang rugi, petani kurma yang hampir bangkrut. Dia cari-cari ketemu petani kurma. Dia kenapa bangkrut? Karena kurma yang dipanen itu kering semuanya. Akhirnya semua kurmanya itu dibeli. Semua kurma kering yang nggak laku padahal. Dia beli semuanya. Ini Abdurrahman bin Auf. Dia membeli itu, kemudian kurma keringnya ini disedekahkan. Dibagi-bagi, ayo siapa yang mau kurma kering? Silakan datang, ambil. Kira-kira ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ternyata. Karena kurma itu kurma kering. Dijual, dibagi-bagikan nggak laku. Nah, di sana, di sebuah negeri dekatnya Saudi sana,
ada negeri Yaman. Satu kaum gitu kena penyakit, yang mana penyakit hanya bisa sembuh kalau makan kurma. Corona ya. Punya penyakit yang hanya sembuh kalau makan kurma kering. Akhirnya dicari di Madinah, di Mekah, ketemu. Siapa yang punya kurma kering? Siapa? Abdurrahman Wahid. Akhirnya kurma kering tadi dibeli dengan harga 2 kali lipat. Ya. Masya Allah. Ya. Dia punya uang disedekahkan, akhirnya beli kurma kering, nggak laku, nggak ada yang mau. Ternyata ada yang beli dari negeri lain. Ya. Sehingga hartanya dia tambah 2 kali lipat dari itu. Ya. Bentar lagi selesai. Iya. 1 menit Ingat ya. lagi. Di situ harta kita, uang kita tidak akan berkurang karena sedekah. Ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Karena sedekah itu melipat gandakan. Melipat gandakan uang kita, harta kita. Masih ada cerita lagi kalau mau. Mau? Nyampe apa enggak? Eh? Nyampe apa enggak? Mau. Nyampe apa enggak? Oke, silakan di-mute dulu. Pada suatu ketika di zaman Rasulullah ada dua teman dari Bani Israel memiliki kebun masing-masing. Ketika itu mengalami kemarau, paceklik, tidak turun hujan. Tapi lama-lama ada awan yang berjalan di atas langit, awan mendung. Seketika itu Allah mengizinkan malaikat, mengizinkan si A, kita katakan si A dan si B. Si A ini mendengarkan suara malaikat yang berbicara mengenai hujan itu tadi. Tahu-tahu hujan ini turun hanya di kebun si B. Heran, sangat heran. Turunnya cuma di kebun si B, tidak di taman-taman yang lain, di kota-kota lainnya. Kemudian Rasulullah mendatangi si B ini dan bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga hujan hanya turun di kebunmu, tidak di kota lain, tidak di satu kota ini. Nah, kemudian si B ini menjawab bahwa hasil perdagangan kurmanya dia itu, hasil kebunnya itu sepertiga disedekahkan, sepertiganya lagi untuk keluarganya, untuk makannya, untuk sekolah anaknya, dan sepertiganya lagi untuk modal. Jadi karena sedekah itu tadilah yang membuat Allah menurunkan hujan hanya di kebunnya saja. Begitulah kehebatan sedekah. Persiapan berdoa. Let's get ready to pray.
amalan Solihan. Amin. Terima kasih anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa belajar bersama lagi ya, bertatap muka kembali melalui media Zoom ya. Saya harap kalian semuanya sehat semua, beserta dengan ayah, bunda, adik, kakak, dan kemudian kakek, nenek, paman, semuanya sehat semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai infak dan sedekah. Mungkin infaknya nanti akan sedikit yang Ustadz bahas, tapi yang lebih banyaknya di sedekah karena mungkin waktunya yang kurang panjang. Setelah itu nanti kita akan ada tugas membuat sesuatu. Nah, kira-kira apa itu nanti tugasnya? Silahkan persiapkan alat tulisnya, buku atau kertas. Ya, disiapkan alat tulisnya. Ustaz beri 10 detik. Sudah semua ya? Oke, kita review dulu. Mungkin minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Zakat mal. Zakat mal. Ya, Cio ya. Terima kasih Cio. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal kemarin dibagi ada 6. Siapa yang bisa menjawab? Zakat mal dibagi menjadi 6. Apa saja kemarin yang harus dizakati dari harta kita? Silahkan menjawab. Halo. Ya. Kenzi mau jawab? Ridho. Sebutkan satu saja. Zakat mal. Tentang apa ini? Zakat unta. Zakat? Unta. Harta Nah, benda. unta ini apa golongannya? Hewan Pertanian. hewan ternak ya. Makan. Nah, ada zakat apa? Selain zakat ternak, Perak. zakat emas, zakat perak. Zakat Kemudian pertanian. zakat pertanian. Ya, setelah itu Temuan. zakat barang temuan, barang nemu. Nah, kemudian Profesi. zakat profesi, perdagangan,
Nah, pekerjaan. Selain itu, Zakat. Tambang. Zakat. tam, Yang pertama itu Tambang. ada zakat yang pertanian, zakat mal ya, atau enggak zakat mal. emas, dan perak. Zakat mal itu Oke, terima kasih anak-anak Tigaan. yang sudah membantu menjawab mal itu dan juga ada pertanian, ingat kembali. Perdagangan, Mulai pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz Tony. Ya, kita lihat PowerPoint dulu ya. PowerPoint. Dari judul dulu, Ustaz. Ya, siapa yang ngeret? Nah, sodakoh. Sodakoh dulu ya. Oke. Sodakoh. Sedekah. Dalam bahasa Indonesia kita bilang sedekah. Selanjutnya Ustaz. Lanjut. Kita lihat apa yang muncul. Ya. Ini tebak-tebakan dulu ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dua. 2. Dua. Dua daun. Iya. 1 tambah 1 sama dengan 3 pada 1. Dua. Nah, itu. Ton. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ada angka 2 dikurangi 1. Sama dengan Satu. Satu. Two minus one. One. One Satu lah. plus two. Bentar ya. Dua. 2 dikurangi 1. Halo. Satu. Sebelas. 11. Oh, 11. 11. Oke. Kalau yang satu, yang ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Itu matematika yang kita pakai di sekolah. Kalau sedekah Matematika 11. real, secara kita lihat dengan mata, 1 tambah 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1. Mohon di-mute dulu yang lain. Tapi ada yang berbeda ini, yang terakhir ini. Nah, 2 dikurangi 1, kok bisa 11? Kenapa enggak 1? Nah, ini ternyata matematika ini yang punya adalah matematikanya sedekah. Jadi 2 dikurangi 1, memang 1. Tapi 1 ini berubah. Ya, menjadi 10 ditambah 1, yaitu sama dengan 11. Sama juga ketika kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat jamaah 1 orang ditambah 1 orang, bukannya 2, tapi 27. Ini yang coret-coret ini, mohon berhenti ya. Tidak dicoret-coret. Selanjutnya Ustaz Fatoni. Ustaz ada Pantau ya di sini ya. Ingat kalau mau jadi kelas 6 yang hebat, tolong jangan seperti anak-anak yang masih belum dewasa. Ustazah tahu kalian sudah bisa berhitung angka 1 sampai 2, jadi nggak perlu ditulis. Yang masih suka nulis-nulis di blackboard tanpa diminta, berarti dia masih belum bisa berhitung. Harus ditunjukkan 1 dan 2. Ayo dihapus.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah diingatkan Ustazah Elsa. Ini kira-kira gambar apa ini? Yang di atas itu. Satu-satu, Ustaz. Ya, itu yang pojok itu ada gunung, kemudian apa itu? Putih-putih itu. Bunga Tanaman mungkin. Tanaman apa kira-kira? Nggak tahu. Bunga berkapas. Pokoknya bunga. Itu Bunga berkapas. pas. Kapas. Kita tentang sedekah penjual kapas. Bunga berkapas. Di gambar selanjutnya ada seorang penjual. Ya. Zaman dahulu seorang dari Bani Israel, dia adalah penjual kapas. Dia mengambil biji kapas, dikeluarkan kapasnya, dikumpulkan, entah itu dibentuk bantal atau guling. Kemudian di gambar selanjutnya, dia membawanya dagangan ini ke sebuah pasar. Setiap hari dia lakukan seperti ini. Setelah berdagang, dia mendapatkan 1 dirham. Ya. Uang sebanyak 1 dirham. Dari uang 1 dirham ini, setengahnya disedekahkan. Setengah dirham tadi disedekahkan, setengahnya lagi dibawa pulang ke rumah untuk membeli makan untuk sehari-hari, dan juga untuk membeli biji kapas lagi. Itu terus dia lakukan setiap hari. Pergi ke pasar mendapatkan uang 1 dirham, disedekahkan setengah, setengahnya lagi untuk beli makan, untuk beli modal, beli kapas lagi, untuk mengumpulkan kapas lagi, dijual lagi, terus menerus seperti itu. Sampai suatu ketika, di gambar selanjutnya, dia bertemu di pasar, bertemu 2 orang yang, gambar apa itu? Berantem. Ya, berkelahi. Bahkan dua orang ini hampir saling membunuh. 2 orang ini hampir saling membunuh. Ketika itu dilihat oleh penjual kapas tadi, kemudian diberhentikan. Sudah, cukup. Ada apa ini? Usut punya usut, ternyata setelah ditelusuri, salah satu dari mereka tidak mau membayar dagangan penjual tersebut. Akhirnya di gambar selanjutnya, si penjual kapas ini memberikan uangnya 1 dirham tadi, semuanya untuk dibayarkan ke pedagang. 1 dirham, dia dapat 1 dirham, langsung disedekahkan semuanya untuk menolong 2 orang ini yang hampir saling membunuh. Padahal mereka berdua bukan saudaranya, bukan temannya. Kenal di pasar juga barusan ketemu mungkin. 1 dirhamnya tadi dikasihkan untuk membayar hutang tersebut, sehingga 2 orang ini tidak jadi bunuh-membunuh. Kemudian dia pulang ke rumah, tidak membawa uang sama sekali. Ya. 1 dirham tadi sudah diberikan, kemudian dia pulang ke rumah bingung. Ditanya istrinya, kita mau makan apa ini? Ya sudah, saya akan kumpulkan sisa-sisa kapas yang di lantai. Saya akan dikumpulkan, kemudian dibawa sisa-sisa kapas ini ke pasar lagi. Dibawa ke pasar karena sisanya ini termasuk yang jelek, di pasar tidak laku. Tidak ada yang laku. Ya. Kemudian dia bertemu dengan pedagang ikan. Ya, pedagang ikan. Ini gambar ikan ya. Si pedagang ikan ini juga, dia hanya dapat 1 ikan. Ikannya saja sudah mau busuk. Kemudian juga ikan ini nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, ditanya sama penjual kapas tadi, "Hei pedagang ikan, apa yang kamu bawa?"
Aku bawa ikan. Aku dapat satu ikan, tapi ikannya ini sudah mau busuk. Nggak laku, nggak ada yang beli. Mungkin kalau kamu lihat saja, kamu nggak akan beli. Akhirnya si tukang kapas ini, penjual kapas, dia bilang, gimana kalau kita tukeran saja? Saya tukar kapas ini dengan ikan kamu yang mau busuk itu, untuk aku makan ikannya. Siapa tahu kapas ini bisa kamu jual di pasar yang lain. Oke, kalau begitu kita bertukar. Akhirnya si penjual kapas ini membawa pulang ikan yang hampir busuk tadi. Sampai di rumah dibuka, disayat-sayat oleh istrinya. Ternyata di dalam ikan itu ada yang namanya apa ini kira-kira? Mutiara. 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 Betul. Mutiara. Di dalam mutiara. Di dalam ikan yang busuk ini terdapat mutiara ternyata. Oh, Pak, kita mendapatkan mutiara dari ikan yang busuk ini. Tolong jual. Siapa tahu, alhamdulillah kita dapat mutiara. Kita tidak menyangka bahwasanya di dalam ikan yang busuk ini terdapat mutiara. Mungkin kau bisa menjualnya di toko sana. Siapa tahu engkau akan mendapatkan beberapa uang seharga mutiara ini. Mutiara ini dibawa oleh tukang tadi, penjual kapas, di penjual mutiara yang pertama. Pak, ini saya ada mutiara, saya mau jual mutiara ini. Silakan. Setelah dicek, ternyata mutiara ini harganya sangat mahal. Si penjual mutiara yang pertama ini bilang, mutiara ini mahal, saya cuma punya uang sekitar 20 jutaan. Kalau mau saya beli, kamu nanti rugi. Mending kamu bawa ke toko yang sebelah sana. Siapa tahu kamu bisa dapat uang yang lebih. Kalau orang miskin ya, biasanya itu dibohongi. Wah, ini mutiara murah ini. 1 juta aja ya Pak ya. Ini saya kasih uang. Nah, kan penjual kapasnya juga tidak tahu. Tapi karena dia bersedekah, karena dia menginfakkan, menyedekahkan 1 dirhamnya lagi untuk saudaranya yang hampir bunuh-membunuh tadi, akhirnya dia dijaga oleh Allah. Mutiara ini tidak jadi dengan harga 20 juta. Ke toko sebelah lagi, ditawar, ternyata cuma punya uang 40 jutaan. Nggak mau. Bukan nggak mau. Penjual kedua ini mutiara, dia bilang, kamu jual ke toko yang sana saja. Dia lebih kaya dari aku. Siapa tahu kamu bisa dapat lebih banyak lagi. Waduh. Tidak ditipu lagi. Kemudian mutiaranya dibawa ke penjual yang ketiga, penjual mutiara yang ketiga. Akhirnya di sana dia dapat 100 juta lebih. Masya Allah. Dari uang 1 dirham, dia ikhlas, dia rela mensedekahkan uangnya ini yang terakhir untuk saudaranya yang bahkan tidak dikenal siapa 2 orang tersebut. Dia sedekahkan 1 dirham, mungkin yang harganya ditukar oleh Allah dengan ratusan juta. Ya, itulah kekuatan 1 dirham itu berapa rupiah? 1 dirham. Gimana Pak Tan? 1 dirham itu Nanti kalau ya. rupiah kan? Oke. Nah, pertanyaan nanti ya. Oke. Terima kasih. 1 dirham ditukar dengan ratusan juta. Masya Allah. Ya, tidak disangka-sangka. 1 dirham itu perak antara 4,5 gram. 4,5 gram kalau dijual mungkin ya tidak sampai 1 jutaan. Kalaupun sampai, yaitu mungkin tahun-tahun setelahnya. Tapi dulu ya segitu, cuma dapat 1 jutaan. Ditukar dengan Allah langsung. Hari itu juga, waktu itu juga
ditukar dengan ratusan juta. Ya, Masya Allah, itulah kekuatan sedekah. Selanjutnya, Ustaz. Kira-kira sedekah itu apa sih? Kira-kira apa ya sedekah itu? Nah, sedekah itu kalau dalam bahasa Arab selanjutnya itu sodaqoh, ya. Sodaqotun, as-sodaqoh. Di situ ada huruf shad, dal, alif, qaf, dan tak marbutoh. Itu perumpamannya sama dengan kalimat selanjutnya, yaitu sidqun. Sidqun. Jujur atau benar artinya. Ya, sidqun, jujur atau benar. Jadi sedekah ini kalimatnya hampir sama dengan jujur atau benar. Huruf-hurufnya sama dengan jujur dan benar. Nah, selanjutnya, kalau dalam istilah fikih itu kita baca ini kullu ma'rufin shadaqah. Ini pernah kita belajar di kelas 5 bersama-sama melalui Facebook live Facebook. Kullu ma'rufin shadaqah. Yang kita lakukan adalah sedekah. Infak, kita dititipi uang, kita juga harus berinfak. Kita dititipi pakaian yang lebih, buku yang lebih. Mungkin Al-Quran juga kita punya 2-3. Kita infakkan itu. Kita punya uang lebih, kita berzakat. Kita punya uang lebih, kita berhaji, berumroh. Ya. Kita juga punya uang, punya kekuatan. Kita gunakan untuk puasa. Kita punya tangan, punya kepala, punya kaki. Alhamdulillah kita gunakan untuk pergi ke masjid, untuk kita gunakan untuk sholat. Ya. Kita punya mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita punya tangan, kita gunakan untuk menolong teman, kita punya kaki, untuk main sepak bola itu juga termasuk sedekah. Karena itu baik dan semuanya kembali kepada kita. Ya, Allah tidak butuh, tapi semua sedekah itu kembali ke kita. Jadi semua amal baik kita setiap hari itu namanya shadaqah. Zakat juga termasuk sedekah. Selanjutnya, Ustaz. Nah, ini ada sesuatu yang bagus. Kaya dengan bersedekah. Kaya dengan bersedekah. Kita sering dengar. Kalau pengen kaya harus Harus apa, ayo? Menabung. Ya? Menabung. Menyelengi. Ya, menyelengi. Itu juga bagus. Tapi itu sudah biasa. Bekerja, Ustaz. Itu sudah biasa. Nanti kalau waktunya habis, kita masuk lagi ya. Nah, kita masuk lagi. Kaya dengan sedekah. Ini ada banyak cerita sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasul, sahabat dekat. Ya, dia memiliki harta yang sangat banyak. Di Mekah, dia sebagai wirausaha yang sangat kaya. Di Madinah juga seperti itu. Suatu ketika dia bingung mau mensedekahkan uangnya ini ke siapa ya. Akhirnya uangnya dibagi-bagikan. Dibagikan ke fakir miskin. Diberikan semuanya. Setelah itu masih ada sisa uangnya. Karena memang sangat kaya. Ada sisa, kemudian uang itu dia mencari tukang
petani kurma yang rugi, petani kurma yang hampir bangkrut. Dia cari-cari ketemu petani kurma. Dia kenapa bangkrut? Karena kurma yang dipanen itu kering semuanya. Akhirnya semua kurmanya itu dibeli. Semua kurma kering yang nggak laku padahal. Dia beli semuanya. Ini Abdurrahman bin Auf. Dia membeli itu, kemudian kurma keringnya ini disedekahkan. Dibagi-bagi, ayo siapa yang mau kurma kering? Silakan datang, ambil. Kira-kira ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ternyata. Karena kurma itu kurma kering. Dijual, dibagi-bagikan nggak laku. Nah, di sana, di sebuah negeri dekatnya Saudi sana, ada negeri Yaman. Satu kaum gitu kena penyakit, yang mana penyakit hanya bisa sembuh kalau makan kurma. Corona ya. Punya penyakit yang hanya sembuh kalau makan kurma kering. Akhirnya dicari di Madinah, di Mekah, ketemu. Siapa yang punya kurma kering? Siapa? Abdurrahman Wahid. Akhirnya kurma kering tadi dibeli dengan harga 2 kali lipat. Ya. Masya Allah. Ya. Dia punya uang disedekahkan, akhirnya beli kurma kering, nggak laku, nggak ada yang mau. Ternyata ada yang beli dari negeri lain. Ya. Sehingga hartanya dia tambah 2 kali lipat dari itu. Ya. Bentar lagi selesai. Iya. 1 menit Ingat ya. lagi. Di situ harta kita, uang kita tidak akan berkurang karena sedekah. Ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Karena sedekah itu melipat gandakan. Melipat gandakan uang kita, harta kita. Masih ada cerita lagi kalau mau. Mau? Nyampe apa enggak? Eh? Nyampe apa enggak? Mau. Nyampe apa enggak? Oke, silakan di-mute dulu.